Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa video ini kami buat menyusul paparan makalah yang disajikan oleh sahabat kami, yaitu Mas Fajri, ya, dalam mata kuliah studi peradaban Islam. Itu dibuat satu makalah dan tugasnya dengan judul Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ini kami lihat, ini daftar isinya pada bab 2 pembahasan Arab sebelum Islam, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW sebelum masa kerasulan, dakwah secara terbuka, pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, tinjauan dakwah Rasulullah SAW, membentuk kepribadian Islam, membentuk keluarga Islam, membentuk masyarakat Islam, membentuk khilafah Islamiyah, dan menjadi guru dunia. Itu yang perlu kami sampaikan, dan lain-lain ada bab 3 ini penutup dan kesimpulan serta daftar pustaka. Namun yang menggelitik setelah dibacakan, sudah dipaparkan semalam, yang juga menggelitik dan perlu kami bahas di sini adalah sahabat kami menulis dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW tidak aja menggunakan aspek kenabiannya dengan menggunakan takblik, namun juga menggunakan strategi politik. Ini kami sampaikan juga semalam sudah. Kayak ini menggelitik kami, ya, bahwa di situ ada segi politik di situ dan lain-lain. Terus ini pada penutup juga ada fase Madinah. Yang lain-lain itu nanti kita bahas. Ada fase Madinah. Dalam fase Madinah ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam. Nah, itu ada sebutan lagi negara Islam. Nanti kita tinjau. Di antaranya yaitu membentuk sistem sosial kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Pada fase ini, Islam menjadi agama yang sangat berkembang dengan visi dan misi yang satu, yaitu menjadi negara Islamiyah dengan pedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabilah yang memperkenalkan pertama kali konsep negara demokrasi yang sekarang banyak dianut oleh negara-negara modern, Islam maupun non-Islam. Di sini boleh kita kritisi, mohon maaf ya, karena kita bacaannya berbeda, tentu saja. Bacaan berbeda, tentu saja apa yang kita dapat itu kita proses dan kita sampaikan sehingga bisa kita pertemukan nantinya apakah tulisan ini benar atau ada kesamaannya. Hemat kami bahwa Rasulullah SAW itu pada fase Mekah itu beliau fokus kepada perbaikan akidah, ya, di mana akidah umat pada waktu itu, masyarakat Mekah pada waktu itu yang jahiliyah itu membuat patung-patung, menyembah berhala, dan dengan kesemrawutan, ya, itu mengusik seorang hamba Allah, ya, yang bernama Muhammad ini untuk dia tidak suka dengan kondisi itu. Makanya beliau bertafakur, mendiami, kalau sekarang bertapa lah gitu ya. Itu suatu ketika dengan proses dapat hidayah, dapat petunjuk, ya, dapat petunjuk dengan berbagai dengan berbagai kondisi dia menerima wahyu. Itu wahyu, mereka sebut wahyu gitu. Dan itulah yang awal Muhammad itu
disematkan pada dirinya ada seorang nabi, karena memang pada waktu-waktu yang sebelumnya, Muhammad itu sudah dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang amanah dalam segala hal, dan sekarang Allah pilih dia sebagai nabi, pembawa risalah. Risalah itu bukan hanya ya memang awalnya untuk penduduk Madinah, penduduk Mekah, yaitu itu memperbaiki akhlak. Ketika akhlak ini sudah ada yang menerima, sudah ada yang menolak, dan penolakan itu semakin besar, juga memang ada yang mengakui kerasulan Muhammad ini, itu penduduk setempat itu memusuhi beliau dengan jadi Muhammad ini berpikir rasanya Islam ini, agama yang dianut ini, itu tidak akan bisa berkembang kalau dia terus mempertahankan keberadaannya di Mekah. Oleh karenanya dia hijrah ke Madinah, karena orang Madinah sudah mendengar bahwa di sana ada suatu orang yang membawa risalah-risalah, maka tempat untuk menyelamatkan diri adalah di Madinah. Nah, pada fase Madinah itulah Rasulullah SAW itu diterima dengan sukacita oleh penduduk Madinah yang dulu namanya Yasrib. Itu orang bilang itu penduduk Ansor, ya, penduduk Ansor, ya, orang yang awalnya di Madinah, orang di Yasrib, itu mereka menerima kehadiran orang-orang muhajir ini. Jadi mereka bersatu di situ membenarkan risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu terbentuklah di Madinah itu suatu kemasyarakatan yang Islami, ya, Islami itu yang segala sesuatu tindakan itu berdasarkan wahyu. Belumlah apabila Rasulullah SAW mendapatkan suatu masalah, Rasul belum menjawab, belum bisa memutuskan sebelum turun petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang pilihan. Jadi segala sesuatu itu bukan berdasarkan ra'yu Muhammad Nabi, bukan. Jadi petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kami ingatkan. Jadi sesungguhnya Rasulullah itu dalam penutup juga kami bacakan, ya. Ini kami agak tergelitik juga kami bacakan. Pada fase Madinah ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam. Lagi-lagi negara Islam disebutkan, bahwa Nabi itu tadi pemerintahan Islam, ya. Tidak, kalau negara itu kan ada 3 syaratnya. Ada wilayah, ada teritorial tadi itu, ada pemimpin, terus ada penduduk, yang diikuti, Nah, padahal sesungguhnya Islam hadir itu tidak terbatas pada teritorial. Islam rahmat bagi seluruh alam, ya, rahmat bagi seluruh alam, dan itu untuk pemahamannya, untuk pedoman umat manusia seluruh alam. Sesungguhnya itu, ya, hanya saja memang perkembangannya diawali dengan Mekah dan Madinah. Kalau di Mekah itu Rasul meluruskan dulu tentang akidah, ya. Kalau di Madinah itu Rasul banyak berbicara tentang hal-hal muamalat,
ya, hubungan antara manusia. Itu lagi-lagi bukan mengatur negara. Ya, tolong ya nanti kita bisa diskusikan sih. Bukan saya yang tapi ini menurut apa yang saya baca begitu. Jadi dengan pemahaman bahwa Nabi Muhammad itu, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar-benar ajaran untuk tidak terbatas teritorial, untuk umat. Islam itu untuk umat, pedoman, bukan untuk wilayah tertentu, bukan. Itu. Kami lanjutkan. Agama yang sangat berkembang dengan misi dan misi yang satu, yaitu menjadi negara Islam. Nah, itu tolong ya, ini yang jadi perhatian kami, dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Pada masa Rasulullah itu yang namanya Sunnah itu belum ada, ya. Pedomannya pada Al-Quran aja, pada Al-Quran. Sedangkan Sunnah itu ditulis oleh para sahabat, ya, dibukukan oleh para sahabat, ya. Itu kan kita tahu tuh Sunnah ada 3 tuh, ya. Sunnah kauliyah, apa yang disampaikan oleh Rasul, oleh Nabi, kaul, ya. Itu sunnah fi'liyah itu apa yang dicontohkan oleh Rasul, ya. Bagaimana Rasul mengerjakan sholat, bagaimana Rasul berpuasa, dan sunnah takrirnya ini apa yang disetujui oleh Rasul, ya. Dari itu bukan perbuatan Rasul, tapi perbuatan sahabat, ya. Perbuatan sahabat yang Rasul mendiamkan. Itu perbuatan baik, Rasul mendiamkan, artinya Rasul menyetujui. Itu takririyah namanya. Itu. Jadi sekali lagi, nah nanti kita bahas yang lain-lain itu. Jadi sekali lagi, karena kami fokusnya ke negara, tadi kami bacakan lagi, lanjutkan. Dan Nabilah yang memperkenalkan pertama kali konsep negara demokrasi yang sekarang banyak dianut oleh negara-negara modern, Islam maupun non-Islam. Yaitu kami kritisi lagi, mohon maaf, Islam sesungguhnya tidak mengenal demokrasi, ya, tidak mengenal demokrasi. Demokrasi itu dari budaya Barat, ya, dari perkembangan pemikiran, dari filosofi, ya, para pemikir di Baratnya. Nanti itu kita bahas lagi. Oke, sementara dari sini dulu apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini kita terbuka ruang diskusi, ya, untuk kepahaman kita bersama. Demikian kami akhiri. Silahkan di komen deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.